Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Evi Aprianti dari kelas 2F dengan NIM E1C020145, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Pertama, apa sih paragraf itu? Paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini, dan kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan utama yang berbeda. Selanjutnya, paragraf yang baik ialah mempunyai 1. Kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan. 4. Keruntutan dan konsistensi. Yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan ialah, pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Itulah contoh dari paragraf tanpa kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Adapun kepaduan paragraf yaitu 1. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. 2. Referensi. 3. Substitusi. 4. Elipsis. 5. Sinonim. 4. Antonim. 6. Hiponim. 7. Komproniman. Dan yang terakhir, repetisi. Kemudian, kelengkapan dan ketuntasan paragraf. Yang pertama, aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Kemudian, ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya, keruntutan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uren informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Selanjutnya, konsistensi paragraf. Konsistensi paragraf yaitu atau sudut pandang paragraf adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang atau sudut pandang aku seolah-olah menceritakannya pada diri sendiri. Kemudian jenis-jenis paragraf. Adapun jenis-jenis paragraf yaitu pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif,
paragraf campuran, paragraf ineratif, dan paragraf dengan ide pokok tersebar. Baik, itulah materi dari saya, yaitu tentang masalah paragraf. Materi tentang paragraf. Baik, sekiranya dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.